Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahab dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya sekarang berada di daerah Buaran, lebih tepatnya di cabang Bank Muamalat Buaran. Di sini saya ingin mewawancari beberapa nasabah dari Bank Muamalat tentang isu politik di tahun 2024. Ya, sekarang saya sedang bersama narasumber saya yang pertama dengan Bapak siapa, Pak? Ya, saya dengan Amsoy. Saya bantu Mas. Ya, begini Pak, saya mau menanyakan untuk sekedar beberapa pertanyaan sih. Boleh. Di sini untuk Bapak apakah sudah tahu nih Pak, di tahun 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden nih. Dan Pak Jokowi kan sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Itu bagaimana nih Pak? Ya, kalau misalnya untuk masalah pilpres itu saya tahu. Cuma kalau misalnya untuk kepemilihan sih kita mah ikuti dengan apa pilihan rakyat ya. Yang penting dia itu bersih dan bisa membantu masyarakat, itu aja. Nah, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak Amsori ini program apa sih yang harus dilanjutin lagi? Ya, terutama jauhkan yang namanya itu dari korupsi yang pertama ya. Penanggulangan banjir itu terutama juga. Ya, kalau misalkan untuk perencanaan itu pastinya sih kita harus membersihkan yang namanya itu apa ya, dari masyarakat juga, entah itu dari gaji yang mau dinaikin dari buruh-buruh yang lain, gitu aja sih. Gitu. Nah, gini nih Pak, kan kalau untuk pemerintahan ya tidak ada yang 100% perfect lah. Nah, di sini apa sih yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi selama beliau menjabat sebagai presiden? Untuk itu ya kalau misalkan untuk pembangunan dan infrastruktur itu udah berjalan. Tapi kalau misalkan untuk proyek yang lain itu ya banyak sih. Kalau misalkan saya sebutkan satu persatu ya mungkin itu bisa lama ya. Yang intinya sih besar harapan saya juga pribadi Pak Jokowi bisa membantu masyarakat, itu yang penting. Itu aja sih. Nah, nih kalau menurut Bapak Amsori, untuk yang lebih cocok ke Bapak Amsori untuk presiden yang itu merakyat, apakah seperti untuk sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas? Bapak milih yang sekiranya yang mana nih Pak? Gagah itu sih kita kembalikan dengan fisik ya, tapi cerdas itu terutama. Gagah enggaknya itu yang nggak masalah, yang penting dia itu cerdas dan bisa membantu masyarakat dan mengayomi yang lebih. Berarti lebih ke cerdas ya, kecerdasan, betul. Nah, begini Pak, untuk menurut Bapak Amsori, menurut Bapak Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa nih Pak? Kalau misalkan untuk partai sih ya kita mah pasti bersaing itu ketat ya. Kalau saya pribadi sih yang dipimpin oleh keponakan atau sepupu dari Susilo Bambang Yudhoyono, AHY. Oh, AHY ya. Nah, itu dari partai Demokrat ya. Iya. Berarti lebih cenderung ke Demokrat lah. Iya, lebih cenderung ke Demokrat. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir aja sih Pak. Apa sih harapan untuk kedepannya untuk pemerintahan kita? Untuk kedepannya sih ya kalau misalkan untuk masalah ganti presiden ya gitu kan kita nggak tahu ya, itu kan pilihan dari hati rakyat juga ya. Kalau misalkan untuk kedepannya ya semoga ini lebih baik siapapun presidennya, terutama itu kita harus yang namanya menghilangkan korupsi, itu yang penting karena kan korupsi ini nggak bisa dikondisikan dari di Indonesia, itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Amsori Ya, atas sama-sama. waktunya ya. Ya, saya sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua. Dengan Bapak siapa Pak? Ya, perkenalkan saya Anang. Oh, dengan Bapak Anang ya. Nah, begini Pak, Wahab mau memberikan pertanyaan saja untuk menanyakan tentang tentang kepemerintahan kita. Nah, begini Pak, sebelumnya kan Bapak apakah sudah tahu di tahun 2024 nih kita kan akan menjalani untuk pemilihan presiden. Itu bagaimana nih Pak? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, sebagai warga negara Indonesia ya, sepatutnya kita harus tahu untuk pesta demokratis ini yang 5 tahunan ini ya. Oh, iya. Pasti saya sudah tahu Pak.
Nah, melihat nih untuk pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak Anang ini untuk program apa sih yang harus dilanjutkan atau dipertahankan? Baik. Untuk pemerintahan sekarang, program yang sudah dijalankan khususnya sama Pak Jokowi ini saya lihat sudah bagus ya, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan. Berarti untuk yang harus dilanjutkan apa nih Pak? Untuk dilanjutkan ya pembangunan. Nah, kalau untuk pemerintahan tidak kan memang kalau untuk pemerintahan kan kita juga tidak ada yang 100% secara perfect lah Pak. Nah, di sini apa sih ada kekurangan apa sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya yang untuk pembelajaran dari pemerintahan Jokowi untuk pemerintahan selanjutnya apa sih pembelajarannya? Baik Pak, jadi untuk dalam hal ini mungkin ada positif atau negatif ya setiap pemerintahan, apakah ada kemajuan atau kemunduran. Cuman yang saya tekankan di sini untuk kemajuan yang diambil ya selain dari infrastruktur tadi, cuman ada beberapa catatan nih Pak, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan ya untuk kedepannya. Apabila nanti siapa tahu kita nggak tahu ya untuk masa presiden itu. Ini catatan yang pertama itu untuk masalah transportasi ya Pak. Transportasi, terus masalah kesehatan juga masih belum kurang lah, bukan kurang, cuma harus ditingkatkan ya. Itu aja sih. Nah, menurut Bapak Totong nih, mana sih yang lebih penting sosok presiden yang taat merakyat atau sosok presiden yang gagah ataupun yang cerdas Pak? Menurut Bapak Totong, Bapak cenderung yang ke presiden yang lebih kriteria mana nih Pak? Untuk masalah itu sih kita sebagai rakyat ya, sebagai rakyat tidak memandang ke fisik ya Pak ya, mau itu yang gagah atau yang cerdas. Cuman yang perlu diperhatikan itu bagaimana seorang pimpinan itu bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri. Nah, kita nggak fisik juga kan, kita fisik karena untuk presiden juga harus keluar negeri kan sebagai bentuk melihat. Cuman nggak 100% kita melihat ke fisik ya, cuman ya harus bisa mensejahterakan aja lah intinya. Nah begini Pak, ini untuk pertanyaan apa sih kalau dari Bapak Anang untuk partai ini yang gimana ya untuk yang sangat Bapak Anang sangat sukai untuk pemilihan presiden ini? Karena kalau menurut itu kan lebih condong ke politik ya. Saya rasa sih semua partai politik bagus, cuma ada catatan Pak. Apabila kita mau memilih nih, kita harus tahu visi misi si partai politik tersebut. Yang harus sesuai lah, intinya harus membela kepentingan masyarakat dan rakyat aja, itu sih Pak yang saya yang penting lah lebih merakyat. Betul, itu aja sih. Nah begini Pak, untuk pertanyaan terakhir ya Pak Anang ya, apa sih harapan Pak Anang untuk kepemerintahan di tahun-tahun selanjutnya Pak? Ya tentunya harus lebih baik dari pemerintahan sekarang ya. Iya benar. Harus lebih baik dan lebih pro ke masyarakat, intinya begitu sih. Jadi lebih tanggap terhadap situasi-situasi sosial, masalah-masalah sosial itu ada sifat kesehatan. Kalau untuk masalah infrastruktur pembangunan saya rasa udah cukup udah ada hasilnya. Ya sudah. Terima kasih Pak Anang atas waktunya dan terima kasih Pak untuk kesempatannya nih Pak. Ya, saya sudah bersama dengan narasumber saya yang ketiga dengan Ibu siapa Bu? Oh, dengan Ibu Ena. Begini Bu, Wahab ada beberapa pertanyaan nih Bu tentang pemerintahan pada masa Jokowi. Nah, begini Bu, apakah Ibu Ena sudah tahu nih Bu di tahun 2024 kita kan ada namanya untuk Pilpres ya Bu ya? Nah, di sini kan untuk Bapak Jokowi kan sudah tidak bisa mendaftar mencalonkan lagi untuk presiden. Itu bagaimana nih Bu? Ya sebelumnya kita berterima kasih ya, maksudnya
selama kepemimpinan Pak Jokowi infrastruktur tol banyak yang berkembang, banyak yang jalan di daerah-daerah, banyak yang sudah maju gitu. Tapi saat ini kan kita Pak Jokowi harus sudah istirahat ya, karena udah 10 tahun juga pemimpinan ya. Mungkin udah waktunya untuk diganti yang lebih baik lagi. Nah, melihat pemerintahan Pak Jokowi ini, Bu Ena, di sini apa sih yang harus dipertahankan atau yang dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya? Oh ya, nanti buat kedepannya yang barunya mungkin melanjutkan ke infrastruktur untuk di daerah-daerah seperti tol cepat, terusnya pembangunan seperti pembangunan wisata-wisatanya dan sebagainya sih, itu yang harus dilanjutkan. Untuk berarti lebih cenderung ke Infrastruktur ya, betul. Nah, begini Bu, untuk pemerintahan kan namanya kita juga tidak, untuk pemerintahan tidak ada yang namanya 100% perfect lah gitu Iya, ya. betul. Nah, di sini apa saja nih kekurangan sebagai pembelajaran untuk berikutnya, kekurangan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya? Oh, kekurangannya mungkin lebih didengarkan lagi apresiasi masyarakat ya. Mesti kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, lebih mendalami lagi lah keluh kesahnya masyarakat gitu. Kalau untuk kelebihannya udah bagus sih. Nah, di sini kan kalau menurut Ibu Ena, mana sih Ibu lebih cenderung ke presiden yang lebih merakyat ataupun gagah atau yang cerdas Bu? Kalau misalnya tiga-tiganya ya, atau enggak gini, cerdas tapi merakyat. Kalau misalnya cerdas itu kan pasti mereka tahu akan ke depannya gimana. Kalau misalnya merakyat itu pasti mereka mendengarkan keluh kesahnya masyarakat. Tapi lebih cenderung ke cerdas. Cerdasnya iya, betul. Nah, di sini kan ada apa tidak sosok nih yang Ibu kriteria untuk presidennya atau untuk tokoh yang Tokoh yang buat nanti buat 2024. Saya sih sekarang lagi cenderung Pak Ridwan Kamil ya. Satu, dia mendengarkan aspirasi rakyat, lebih dekat sama rakyat. Kedua, dia lebih kita lihat selama ini kayaknya di daerah Jawa Barat bagus ya sekarang. Kayaknya sih cocok Pak Ridwan. Kalau untuk Pak Anies sendiri nih Bu? Pak Anies juga bagus, mungkin bisa kali Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur, Pak Anies wakil. Nah, di sini Bu, menurut Bu Ena, partai apa sih yang sangat cocok untuk memimpin rakyat? Rakyat ya. Kemarin kita udah partai Banteng ya, sekarang mungkin Golkar kali ya, pengen Golkar. Bu, ini untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu untuk pemerintahan selanjutnya atau ke depannya? Ya, semoga Indonesia lebih maju lagi lah daripada tahun sebelumnya dan lebih berkembang lagi. Jadi yang baik-baik lah. Iya, betul. Sudah. Terima kasih Bu Ena Iya, atas waktunya. sama-sama Bu Wahab. Jadi untuk kesimpulannya dari 3 narasumber yang sudah saya wawancara, mereka ya sangat menjunjung untuk kepemimpinan Bapak Jokowi itu dari infrastrukturnya itu sangat baik, dan memang kalau untuk kekurangannya dari segi perbaikan jalan dan untuk kesehatan, dan dari kurang mendengarkan untuk rakyat di bawah. Itu saja. Terima kasih.